Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Resource Alam Indonesia Tbk. Video ini dibuat pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan menggunakan data perdagangan tanggal 13 Oktober 2025 dan atas permintaan dari @techua Simon Cahyadi 10. PT Resource Alam Indonesia Tbk, yang dahulu dikenal sebagai PT Kurnia Kapuas Utama Glue Industries, adalah pemain tambang dan perdagangan batu bara. Perusahaan beroperasi melalui beberapa anak usaha. Beberapa di antaranya fokus pada pertambangan batu bara. Insani Bara Perkasa, Kaltim Mineral, dan Loa Haur adalah beberapa nama penting. Selain itu, grup ini juga memiliki unit-unit yang bergerak di perdagangan bahan bakar dan pengadaan tenaga listrik, termasuk bisnis pembangkit tenaga air melalui anak usaha yang memiliki porsi kepemilikan mayoritas. Ciri penting yang harus dicatat, mayoritas produksi KKGI diekspor. Menurut data yang tersedia, sekitar 78% ke China, 9,6% ke India, dan 8,2% ke Korea. Artinya, pendapatan perusahaan sangat tergantung pada permintaan dan kebijakan impor di negara-negara tersebut. Ketergantungan ini menjadi tema kunci dalam analisa kita. Ketika permintaan China melemah, dampaknya langsung terasa pada top line KKGI. Dari sisi struktur kepemilikan, saham perusahaan relatif terkonsentrasi. UBS AG Singapura memegang porsi signifikan, disusul oleh PT Sejahtera Jaya Cita. Free float hanya sekitar 15,6%. Ini berarti pergerakan harga seringkali dipengaruhi keputusan institusi besar dan likuiditas bisa terbatas untuk transaksi sangat besar. Anak perusahaan dan diversifikasi. Mari kita lihat singkat portfolio anak usaha. KKGI bukan sekedar tambang kecil. Ia memiliki beberapa entitas yang beragam, usaha pertambangan batu bara, penyewaan alat pertambangan, perdagangan bahan bakar, penggalian pasir kuarsa, sampai bisnis energi hidro. Keberagaman ini memiliki dua sisi. Pertama, memberi sumber pendapatan non-batu bara yang bisa meredam fluktuasi. Kedua, diversifikasi yang terlalu luas bisa menyita fokus manajemen dan modal. Di sisi lain, beberapa anak usaha seperti Loa Haur memiliki aset dan kapasitas produksi besar. Kepemilikan mayoritas di perusahaan-perusahaan ini menunjukkan kemampuan KKGI untuk mengkonsolidasikan produksi dan ekspor. Namun, inti nilai tetap berasal dari kegiatan pertambangan batu bara. Pendapatan dan laba. Sekarang kita masuk ke angka-angka. Revenue TTM tercatat sekitar IDR 3,325 miliar, turun dari IDR 5,180 miliar di periode sebelumnya. Ini angka yang wajib mendapat perhatian. Penurunan pendapatan hampir 36% dalam konteks TTM. Sementara pada level kuartal YoY, penurunan lebih dramatis. Kuartal terakhir menunjukkan revenue QoQ YoY negatif hingga minus 62,8%. Apa artinya ini? Ada beberapa penjelasan potensial. 1. Volume ekspor menurun, bisa jadi karena kontrak berkurang atau gangguan produksi atau logistik. 2. Harga batu bara turun, pendapatan ekspor sangat tergantung harga komoditas global. 3. Perubahan mix produk, jika perusahaan mengirimkan batu bara dengan grade lebih rendah, ASP atau average selling price menurun. Dari sisi margin, gross profit margin kuartal kira-kira 12,16%. Margin kotor yang tipis. Lebih mengkhawatirkan lagi, operating profit margin kuartal negatif minus 2,77%. Net profit margin hanya 0,68%. Artinya, setelah semua biaya operasi, keuntungan tersisa sangat tipis. Namun jika kita lihat data TTM, perusahaan masih menghasilkan EBITDA dan laba bersih positif. Ini menunjukkan adanya kuartal-kuartal sebelumnya yang mengangkat angka TTM, dan kuartal terkini memberi tekanan tajam. Untuk pemirsa, pesan pentingnya, tren meter lebih dari angka absolut. Angka absolut TTM positif memang memberi kenyamanan, tetapi tren penurunan kuartal ke kuartal bisa menjadi sinjal masalah yang harus dicari penyebabnya dalam laporan manajemen. Neraca dan posisi kas. Satu aspek yang patut diapresiasi, kekuatan neraca. Total aset sekitar 3,108 miliar rupiah dengan total equity sekitar 2,556 miliar rupiah. Posisi kas kuartal
tercatat 812 miliar rupiah dan net debt negatif kira-kira 786 miliar rupiah. Artinya, kas melebihi seluruh utang. Debt sangat kecil, total debt hanya sekitar 26 miliar rupiah. Rasio likuiditas, current rasio 4,10, dan quick rasio 3,53 jauh di atas standar. Interest coverage kira-kira 281, menandakan hampir tidak ada beban bunga yang menggerogoti laba. Altman Z-score 11,03, skor sangat sehat. Dari perspektif manajemen risiko, ini adalah kekuatan utama KKGI. Posisi kas yang kuat memberi ruang untuk menutup biaya operasi di masa tekanan harga, menahan tekanan likuiditas, melakukan capex terukur atau membeli aset tambahan, memberikan dividen atau buyback jika manajemen memilih jalur itu. Namun catat, kas besar, dividen besar, penurunan pendapatan memunculkan pertanyaan tentang sustainability kebijakan pembayaran dividen. Lebih lanjut tentang ini di segmen dividen. Arus kas dan investasi. Lihat arus kasnya. CFU TTM 305 miliar. Operasi menghasilkan kas. CFI negatif minus 207 miliar, menandakan aktivitas investasi neto. Mungkin pembelian aset tetap atau akuisisi anak usaha. CFF negatif minus 374 miliar menandakan keluarnya kas dari aktivitas pembiayaan. Bisa mencangkup pembayaran dividen, pembelian saham treasury, atau pelunasan utang. Free cash flow positif 218 miliar, ini menandakan operasi setelah capex masih menghasilkan kas. Implikasinya, perusahaan cukup fleksibel untuk mengelola capex dan pembayaran dividen. Tetapi, jika pendapatan terus turun, kemampuan mempertahankan free cash flow positif harus dipantau. Dividen. Topik yang menarik, dividen. Div TTM sekitar 29,92 per saham, dengan dividen yield sekitar 7,5% dan payout rasio tercatat 442%. Angka payout yang jauh di atas 100% mengindikasikan dividen dibayar lebih besar dari laba bersih periode tersebut. Ini bisa terjadi karena pembayaran didanai dari kas yang menumpuk, misalnya penjualan aset atau hasil operasi sebelumnya. Laba non-recurring di kuartal sebelumnya yang memberi ruang pembayaran. Kebijakan manajemen untuk menjaga minat investor atau price support. Walaupun yield tinggi menarik investor pendapatan, payout ratio setinggi itu tidak sustainable jangka panjang jika akar laba tidak pulih. Investor harus waspada. Dividen besar bisa menghabiskan kas jika kinerja operasi melemah lebih lama lagi. Valuasi dan metode penilaian. Mari kita bicara angka valuasi PE-TTM sekitar 11,35 cukup moderat, PEBB sekitar 0,78 di bawah 1, indikasi harga saham diperdagangkan di bawah nilai buku, indikasi under value menurut metrik ini, EV per EBIT sekitar 4,82 dan EV per EBIT dan 4,00, memiliki level yang menarik mengandalkan potensi re-rating jika profitabilitas kembali pulih. Namun kita harus memperhitungkan volatilitas laba. PEG rasio 0,20 terlihat sangat murah. Namun, jika earning growth yang tercatat tak berkelanjutan, maka PEG bisa menyesatkan. Oleh karena itu, kombinasi metrik perlu dipertimbangkan. Valuasi relatif murah, neraca kuat, tapi kinerja operasi lemah, sejenis value trap potensial jika masalah operasional tidak cepat tangani. Resiko eksternal dan sektor. Beberapa resiko sektor yang perlu ditegaskan. 1. Harga komoditas global, fluktuasi batubara world price besar pengaruhnya. Jika harga terus menurun atau ada oversupply, top line KKGI akan tertekan. 2. Permintaan dari China dan India. Negara-negara ini memegang porsi besar pembelian. Perubahan kebijakan impor atau stok domestik mereka dapat menurunkan permintaan ekspor. 3. Regulasi lingkungan. Tekanan terhadap emisi dan kebijakan transisi energi dapat mengurangi permintaan dalam jangka panjang. 4. Resiko logistik dan infrastruktur. Gangguan pelabuhan, taris atau izin tambang bisa mempengaruhi volume ekspor. 5. Resiko mata uang. Pendapatan ekspor biasanya dalam US dollar. Fluktuasi kurs IDR bisa mempengaruhi margin ketika dikonversi. Investor perlu menilai apakah potensi rebound harga batubara dan permintaan cukup untuk mengatasi tekanan tersebut. Aktivitas bandar dan likuiditas saham. Data perdagangan terakhir yang Anda sertakan menunjukkan adanya aktivitas bandar. Banyak label buyer atau seller institusional besar pada rentang harga tertentu. Free float kecil memperkuat kemungkinan bahwa pergerakan harga dipengaruhi aksi institusi. Untuk trader, ini berarti perhatikan level support atau resisten. Volume besar pada harga tertentu dapat menunjukkan kepentingan institusi. Skenario dan rekomendasi investasi. Kita susun 3 skenario sederhana. Skenario bull atau optimis,
harga batubara rebound, kontrak ekspor kembali meningkat, manajemen melakukan efisiensi biaya dan mengoptimalkan produksi. Re-rating valuasi PE naik, PBW mendekati 1,2 sampai 1,5. Hasilnya, laba dan arus kas meningkat, dividen bisa dipertahankan. Skenario base atau moderat, harga batubara stabil di level saat ini, volume ekspor tidak turun lebih jauh. KKGI mempertahankan FC positif dengan menekan biaya. Harga saham bergerak sideways dengan yield dividen sebagai daya tarik. Skenario bear atau pesimis. Permintaan China menurun lebih jauh, harga batu bara turun, penurunan pendapatan berkelanjutan, kas menurun karena dividen tinggi, perluasan leverage atau penjualan aset untuk mempertahankan dividen, re-rating negatif. Rekomendasinya, untuk investor konservatif, tunggu perbaikan tren pendapatan minimal 2 kuartal berturut-turut stabilisasi revenue dan margin, sebelum menambah eksposur. Untuk investor income seeking, dividen yield tinggi menarik, namun pastikan Anda memahami resiko sustainability, batasi porsi dan pertimbangkan stop loss. Untuk trader atau short term, perhatikan aktivitas bandar, volume besar pada level harga dan gunakan manajemen risiko ketat mengingat free float kecil. KKGI menyajikan kombinasi yang menarik, neraca kuat dan valuasi yang tampak murah, namun dengan tekanan operasi yang nyata pada periode terbaru. Jika Anda percaya pada pemulihan permintaan batu bara di pasar ekspor utama, saham ini menawarkan kesempatan. Nah, jika tidak, ada resiko bahwa dividen dan operasional akan memaksa rebalancing neraca di masa depan. Terima kasih sudah menonton video pembahasan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar channel Saham Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya.